Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallahi ma sya'allah. Bismillahi ma sya'allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu an nafsi as-su'a bi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال موكد
الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وإلى حضرة تمنة الرسول والصلاة أن الله يتغشى منه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab keutamaan hidup sederhana. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 1. Dan pengajian kita malam ini kita lanjutkan pembahasannya sampai kepada hadis nomor 2 dan insya Allah nanti dilanjutkan juga dengan hadis nomor 3. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 244 baris pertama dari atas hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwata an Aisyata radhiyallahu anha annaha kanat taqul. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wallahi yabna ukhti, demi Allah wahai keponakanku, inna kunna lananzuru ilal hilali, kami sungguh telah melihat bulan sabit. Summal hilali, kemudian melihat lagi bulan sabit. Summal hilali, lalu melihat lagi bulan sabit. Salah satu ahillati
salah satu ahillatin fi syahraini, yakni 3 kali bulan sabit dalam 2 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattu, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak dinyalakan api, atau bahasa kitanya dapurnya enggak ngebul. Qultu, lalu aku bertanya, kata Urwah kepada Aisyah, ya khalatu, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, lalu makanan apa yang dapat menghidupi kalian? Qalat, Aisyah lalu menjawab, al-aswadani, yaitu 2 makanan hitam, yakni at-tamaru wal ma'u, yaitu korma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansori, hanya saja pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga dari kalangan sahabat Ansor, wa kanat lahum manayihu, yang mereka itu adalah punya hewan perahan. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabnaiha, mereka itu yang senantiasa mengirimkan susu hewan perahannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayasqina, lalu kami pun diberi minum dengannya. Bapak hadirin rahimakumullah, hadis tadi adalah merupakan dialog antara seorang keponakan dengan bibinya, yakni antara Urwah dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialog itu terjadi pada saat Urwah menemui Aisyah di saat Aisyah sedang dalam keadaan berkabung karena baru saja ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai bibiku, bagaimana caranya kalian merawat keharmonisan di dalam rumah tangga kalian? Apa kiat-kiatnya, apa suka dukanya? Wajar kan seorang ponakan nanya pada bibinya seperti itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengenang saat-saat indah, ya, saat-saat indah, saat-saat dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun terkadang ada dirasakan sangat pahit. Apa itu? Diantaranya Aisyah bercerita, sungguh kami pernah melihat hilal bulan sabit, lalu melihat lagi hilal, lalu melihat lagi hilal. Apa sih maksudnya ini? Melihat hilal itu. Jadi gini, pada saat itu belum ada yang namanya kalender yang nempel di tembok seperti sekarang yang ada di rumah-rumah kita. Tapi penanggalan ada, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu ada. Jadi orang kalau mau ngitung penanggalan, gimana caranya? Yaitu pertama dengan mengetahui tanggal 1-nya hari apa. Ya. Patokannya apa? Patokannya hilal bulan sabit. Jadi kalau terbit bulan sabit berarti dihitung tanggal 1. Ya. Cara ngitungnya gimana? Oh, pinter sekali orang saat itu, hitung-hitungannya awangan ceritanya. Misalnya gini, tanggal 1-nya itu hari
Senin misalnya, Senin. Maka tanggal 10-nya hari apa? Tinggal dihitung aja. Senin, Selasa, Rebo. Kalau tanggal 1-nya hari Senin, tanggal 10 berarti hari Rebo. Tanggal 20 hari apa? Hitung dari 11 gitu kan. Tadi Rebo tanggal 10-nya kan? Berarti Kamis tanggal 11-nya. Kamis, Jumat, Sabtu. Tanggal 20 pasti Sabtu. Tanggal 30 hari apa? Hitung aja. Sabtu tadi hitung 21, Minggu, Senin, Selasa. Tanggal 30-nya mesti hari Selasa. Mau dihitung maju, dihitung mundur itu udah abang-abang udah bisa sekali. Jadi kalau orang melihat satu kali bulan sabit tadi dikatakan, satu bulan sabit. Kemudian melihat lagi bulan sabit yang kedua. Ini berarti 1 bulan kan? Dari bulan sabit ke 1 sampai bulan sabit yang kedua berarti 1 bulan kan? Kalau melihat lagi bulan sabit yang ketiga berarti 2 bulan. Nah, Aisyah pernah bercerita kepada keponakannya, aku pernah melihat 3 kali bulan sabit. Artinya 2 bulan. 2 bulan persis. Dan di rumah Rasulullah SAW itu tidak dinyalakan api sama sekali. Maksudnya dapurnya itu enggak ngebul sama sekali selama 2 bulan, Pak ya. Maka kaget, Urwah itu kaget. Lalu dia bertanya kepada Aisyah, lalu makanan apa yang bisa untuk menghidupi kalian selama 2 bulan itu? Aisyah menjawab, yaitu 2 makanan hitam, ya, 2 makanan hitam, ya, al-aswadani, 2 makanan, yaitu korma dengan air. Jadi 2 bulan itu beliau dan keluarganya hanya makan korma dan hanya minum air. Korma yang dimakan tentu bukan kayak kita makan korma sekarang 1 tepak dihabisin semua. Paling juga 3, paling banyak sekali. Selama 2 bulan. Terkadang minum susu yang dikirim oleh tetangganya. Baik. Dan di hadis yang lain seperti yang dibahas pada minggu yang lalu, bahwa keluarga Rasulullah SAW itu tidak pernah merasakan kenyang selama 2 hari berturut-turut. Keluarga Rasulullah SAW itu tidak pernah makan 2 kali sehari, kecuali salah satunya adalah korma, dan itu dilakukan terus sampai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang tuh bertanya kan, apa benar itu kan? 2 bulan nggak masak, 2 bulan sama sekali dapurnya nggak kebul, nggak pernah makan 2 kali dalam sehari, nggak pernah makan 2 hari berturut-turut, kenyang 2 hari berturut-turut, nggak pernah. Tapi kok bisa, ya, rumah tangganya itu adalah bagaikan surga. Ya, orang bertanya, apa benar? Apa jangan-jangan kamu plase misalnya gitu kan? Enggak, betul seperti itu. Dan itu disaksikan oleh sahabat beliau sendiri yang sehari-hari ada di rumah Rasulullah SAW karena menjadi pelayan di rumah Rasulullah. Siapa ya? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik, aku pernah 10 tahun lebih menjadi pelayan di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu bertengkar dengan istri-istrinya walau 1 kali pun. Walau 1 kali, bayangin, 10 tahun nggak pernah sekalipun bertengkar. Padahal hidupnya jauh
dari materi yang mencukupi. Luar biasa kan? Kita yang makan 3 kali sehari aja sama cemilan gitu kan, sama segala macam gini. Kalau istri mau ke mall, kalau apa masih ada duitnya untuk beli itu, masih sering kok bertengkarnya. Iya, bisa nggak? Gak usah 10 tahun lah, setahun jangan bertengkar, bisa apa nggak gitu? Nggak bisa. Ini Rasulullah 10 tahun tidak pernah bertengkar dengan istri. Meskipun makannya nggak pernah 2 kali dalam sehari. Meskipun terkadang 2 bulan dapurnya nggak ngebul. Ini kan luar biasa. Ini yang harus diteladani. Jadi apa artinya? Hadis tadi sungguh memberikan pembelajaran kepada kita. Sekaligus memberikan teladan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai orang yang beriman, sebagai umatnya Rasulullah SAW, bahwa kita sungguh bisa membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis walau tanpa materi yang cukup seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi. Bisa. Tentu saja ada kiat-kiatnya, gitu kan? Kalau nggak paham kiat-kiatnya ya nggak bisa tuh. Banyak orang yang kaya bertengkar melulu kok sama gitu, ya. Rumah mewah punya, mobil mewah punya, duit banyak, lakinya ganteng, bininya cantik, tengkar melulu, akhirnya bubar, makanya. Nah ini, dia berusaha. Jadi kiatnya apa? Kalau kita ingin bisa membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis walau tanpa materi yang cukup, kiat yang pertama adalah tanamkan sifat sabar dan syukur ini dalam diri kita. Sabar ketika tidak ada. Jangan kalau lagi kurang sedikit aja ngomel-ngomel melulu. Suami nggak tahan ngomel-ngomel melulu, marah lagi. Ya tuh. Istri nggak tahan karena uang belanjanya kurang, suami nggak tahan karena diomel-omelin melulu. Yang terjadi apa? Ya perang melulu. Sabar ketika nggak ada sabar. Rasulullah SAW itu kalau beliau mau makan, beliau tanya sama istrinya, wah istriku, kita punya makan apa ya hari ini? Kalau kata Rasulullah, kita hari ini nggak punya makanan apa-apa, maka apa jawab Rasulullah? Baik, kalau gitu saya puasa. Bapak bisa begitu? Masak apa sekarang? Masak apaan, kita nggak punya apa-apa. Bisa begitu? Murah. Apa marah? Tanam sifat sabarnya dan tanamkan sifat syukur. Ketika ada syukur, bukan ketika ada terus wah kayak orang lupa daratan, belanja dulu, bolak-balik aja ngomong. Satu. Yang kedua, kiat yang kedua adalah saling menerima satu sama lain. Suami bisa menerima keadaan istrinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Istri dapat menerima keadaan suaminya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya memang. Kalau orang pengen ya mendapatkan jodoh itu yang sempurna, insya Allah nggak kawin-kawin. Kenapa? Nggak bakal ketemu. Seorang laki kepengen punya istri yang sempurna, yang tidak ada kurangnya, nyarinya di mana? Begitu seorang istri kepengen punya suami yang sempurna, yang nggak ada kurangnya, nggak bakalan ketemu juga. Ada di mana? Setiap orang pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Yang penting ya bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saling menerima dan saling melengkapi satu dan lain. Baik. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah jangan pernah
kita membanding-bandingkan diri kita ini dengan orang lain. Ya, kita ya kita, saya kayak gini ini. Jangan suka membanding-bandingkan orang. Karena apa? Karena yang menjadi awal dari seseorang merasa sedih dan yang menjadi awal seseorang merasa menderita itu karena dia membanding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain. Baru ngerasa sedih, baru ngerasa menderita. Satu contoh begini, ada orang yang biasa kemana-mana itu jalan kaki, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kemana jalan kaki aja, jalan kaki. Bagus kan, sehat. Dan dia juga nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa menderita, biasa-biasa aja. Kapan dia mulai ngerasa sedih dan merasa menderita? Adalah pada saat dia membandingkan dengan orang yang naik sepeda hotel. Oh enak ya orang yang naik sepeda mah, insya Allah sekali goes saja 5 meter nyampe. Apalagi kalau pas di turunan, nggak usah hotel, nggak usah ngagoes, jalan sendiri. Mulai dia ngerasa sedih, mulai ngerasa menderita. Kenapa saya nggak bisa naik sepeda? Kenapa saya nggak bisa beli sepeda? Padahal tadinya biasa-biasa aja. Oke, orang yang naik sepeda bertahun-tahun, berpuluh tahun, biasa sepedaan aja gitu, model sepeda, biasa-biasa aja. Kapan dia merasa sedih dan merasa menderita? Ketika dia membandingkan dengan orang yang naik sepeda motor. Begitu dia membandingkan diri dengan orang sepeda motor, enak ya orang naik motor, insya Allah nggak usah goes, ditanjakan nggak usah turun. Berat kan kalau goes nancak itu kan nggak usah turun, enak, cepet lagi, yang itu nggak ngos-ngosan tenaganya. Tadi biasa. Oke, kapan orang yang naik motor ini merasa sedih dan merasa menderita? Pada saat dia membandingkan dengan orang yang naik mobil. Enak ya orang naik mobil mah, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Kita mah kalau lagi jalan begitu, kehujanan, jas hujan ketinggalan. Ya, mulai dia ngerasa menderita. Ya, orang yang punya rumah bertahun-tahun, berpuluh tahun, dia tinggal di rumah S-nya 3, bukan RSS, S-nya 3. Artinya apa? Rumah sempit, susah, selonjor. Biasa aja. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, nggak apa-apa. Kapan dia merasa sedih dan merasa menderita? Pada saat dia membandingkan dirinya itu dengan orang yang rumahnya bagus, tingkat, rumahnya gede, depannya ada tamannya, belakangnya ada kolam renangnya, nilainya 50 miliar. Saya bilang, repot ya. Kita mah dari dulu gini-gini aja. Maka jangan pernah kita membanding-bandingkan antara diri kita ini dengan orang lain. Pisang itu akan menjadi baik kalau tetap sebagai pisang. Pohon pisang itu akan menjadi baik kalau dia tetap sebagai pisang. Atau sebagai pisang. Jangan dibanding-bandingkan dengan jambu. Jangan dipaksakan agar pisang itu menjadi jambu. Kalau dibanding-bandingkan atau dipaksain pisang disuruh jadi jambu, malah jadi nggak karu-karuan nanti. Mati malah pisangnya, jambunya juga nggak berbuah. Begitu juga jambu akan menjadi baik kalau tetap sebagai jambu. Jangan dibanding-bandingkan dengan durian atau dipaksakan agar jambu ini jadi durian gitu. Enggak. Wah, hidup kita ini jadi apa? Jadi apa? Istiqomah lah itu deh. Oh jadi guru. Jangan suka membanding-bandingkan dengan pedagang atau memaksakan diri ya agar bisa jadi pedagang. Yang pedagang nggak usah banding-bandingkan dirinya dengan para selebritis.
atau maksakan diri saya jadi artis saja kalau begitulah daripada jadi pedagang. Ya jadi guru, istiqomahlah jadi gurunya, insyaallah berkah. Jangan dibanding-banding sama dagang. Enak ya orang dagang tiap hari dapat duit, lah guru dapat sebulan honor sekali. Yang pedagang lalu dibanding-bandingin lagi dengan para artis. Enak jadi artis kalau gitu daripada jadi pedagang, duitnya banyak bisa di rumah ini. Malah jadi nggak usah, jadilah diri sendiri dan istiqomah itu, insya Allah akan bawa kebaikan, selalu bawa keberkahan. Jangan banding-bandingkan. Lalu yang kedua, kiat yang keempat apa? Saling menutupi aib satu sama lain. Yang namanya aib itu harus ditutupi, bukan aib itu harus kemudian malah dibuka. Ya, ada seorang istri menceritakan aib suaminya. Ceritanya di mana? Ceritanya di televisi lagi, ngomongnya di TV. Suami saya tuh begini, ngomongnya di TV. Ya Allah. Itu kan orang sejagat itu bisa tahu semua aibnya. Karena TV-TV nasional kan bukan cuma bisa disetel di sini, itu di luar negeri juga bisa ditangkap tuh di sana. Orang bisa semua. Ada seorang menantu menceritakan keburukan-keburukan mertuanya. Begitu sebaliknya mertua menceritakan keburukan-keburukan menantunya, dan itu diceritakan di televisi. Sering Bapak menyaksikan begitu. Untuk ditutupi aib itu, tutupi. Maka itu Allah pesan pada diri kita. Kata Allah, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ada dalam surah Baqarah 187. Hunna libasul lakum, mereka para istri itu adalah pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu para suami adalah pakaian bagi mereka, pakaian bagi para istrinya. Pakaian itu apa sih? Pakaian itu adalah untuk fungsi pakaian yang pertama itu adalah untuk menutup aurat. Jadi antara suami istri pantang menceritakan aibnya kepada orang lain. Oh, itu begini begitu. Nggak ada, tidak boleh. Ya. Lalu apa kiat yang kelima? Kiat yang kelima adalah jangan suka mengadukan kesulitan hidup kita ini kepada orang lain. Bahasa sekarangnya curhat, cerita burukan. Jangan. Kata ulama ahli hikmah, kata orang bijak, jangan engkau menceritakan apa yang ada dalam isi hatimu itu kepada orang lain. Karena orang yang menceritakan isi hatinya kepada orang lain itu sama dengan orang yang menyimpan barang berharga. Misalnya Bapak punya emas 10 kilo, udah disimpan ya di tempat yang tersembunyi. Itu. Tetapi lalu diceritakan dia kepada orang lain. Jadi orang pinter apa nggak pinter nih? Yang nggak pinter, yang pinter mah udah disimpan gitu, diceritain. Jangan ceritakan. Maka itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya, seperti firman-Nya dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 86. Qala innama ashku basi wa khuzni ilallah wa'alau minallahi ma la ta'lamun. Ini ucapannya Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub sekaligus merupakan sikap hidupnya Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub yang diceritakan Allah dalam ayat itu?
Sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini. Dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Kalau kita punya kesulitan, jangan suka ngadu kepada orang, curhat pada orang, jangan. Apa? Satu, nggak ada gunanya. Atau dia tidak memberikan solusi. Kalau Bapak menceritakan tentang keburukan-keburukannya, tentang kelemahan-kelemahan Bapak itu, kekurangan-kekurangan Bapak itu, maka yang terjadi apa? Akan dilecehkan orang. Akan dilecehkan orang. Ditolong enggak, dilecehkan iya. Ya, mungkin ditolong sedikit. Ketika Bapak cerita kepada satu orang, begitu cerita kepada orang yang kedua, lalu orang akan menganggap apa? Wah, modus. Masa akan bilang enggak? Ini cerita kesulitan, dibantu sama satu orang. Cerita lagi kepada orang lain akan mengatakan apa? Modus. Iya kan? Modus. Lah enggak enaknya, sakitnya. Kalau cerita jelek kan. Kalau cerita tentang kebaikan-kebaikan akan dihasuti orang. Mau cerita kebaikan, cerita tentang keberhasilan anaknya, cerita keberhasilan dirinya, cerita ini. Apa orang begini? Itu aja dicita-citain. Oh, situ aja, baru segitu aja, udah diomong-ngomongin aja, katanya begitu kan? Malah dihasuti orang. Nggak usah. Mengadulah kepada Allah saja. Ya, mengenai kesusahan kita, mengenai kesulitan kita, mengenai kesudahan, ya, kesedihan kita, adukan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kenapa? Orang yang terbiasa mengadukan kesusahannya, kesedihannya itu hanya kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan petunjuk. Allah akan berikan solusinya. Ya, wa'lam minallahi ma la ta'lamun. Aku mau tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Begitu kita cerita kepada orang, belum tentu orang itu memberikan solusi kepada kita kok. Paling oh iya, masa sih? Oh iya, masa sih? Paling jawab begitu aja kan. Bapak cerita kepada orang mengenai kesulitannya, mau disediaannya. Dijawab apa sama orangnya? Oh iya, masa sih? Paling jawab begitu aja. Ya itu tidak memberikan solusi namanya, gitu kan? Tidak memberikan solusi. Jangan hanya kepada Allah. Baik. Tadi saya sudah janji satu hadis lagi, ya, mari kita anukan. Hadis yang 2 dulu saya selesaikan dulu, mudah-mudahan cukup waktunya masih ada. Hadis nomor 2. Wa'an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun. Dari Sa'id al-Maqburi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau sahabat Abi Hurairah itu pernah melewati satu kaum di mana di hadapan mereka itu ada kambing bakar, Fada'auhu, lalu mereka mengajak sahabat Abi Hurairah untuk makan bersama mereka. Fa'aba ayyakula, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kemudian menolak untuk memakannya. Waqala, dan berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya. Rasulullah, alasannya Abu Hurairah menolak tadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, walam yasba' min khubzi sya'irin, dan beliau Rasulullah SAW itu tidak pernah merasakan kenyang dengan roti gandum. Apa teladan dalam hadis ini? Bapak hadirin rahimakumullah, sahabat Abu Hurairah ketika beliau melewati
Kau melewati orang-orang yang lagi pesta lah, sebut saja, lagi makan bersama, bancakan orang sini itu, orang Sunda nyebutnya cucuran, makan apa itu namanya, kambing bakar. Lalu diajak Abu Hurairah, sini makan. Kata Abu Hurairah, enggak, saya enggak mau. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, beliau tidak pernah itu merasakan kenyang dengan roti gandum. Jadi alasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menolak untuk diajak makan kambing bakar tadi, orang kita bilang nyebutnya kambing guling, itu bukan karena sahabat Abu Hurairah itu nggak doyan kambing, nggak, beliau doyan, bukan berarti mantang makan kambing, enggak. Kenapa nggak mau? Karena beliau ingin ittiba, karena beliau ingin mengikuti cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja alasannya. Enak kambing bakar, oh ya enak banget gitu. Tapi kenapa beliau nggak mau? Karena beliau ingin ittiba. Karena beliau ingin ingin mengikuti cara hidupnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kemudian, ya, apa sih hikmahnya, apa sih keuntungannya kalau seseorang itu mau ittiba, kalau seseorang itu mau mengikuti cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hikmahnya apa? Keuntungannya apa? Hikmah dan keuntungan yang pertama adalah bahwa dia akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau ittiba, mengikuti cara hidup Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih hidayah itu? Hidayah itu artinya petunjuk. Lawan kata dari hidayah itu adalah dolalah, kesesatan. Antara hidayah dengan dolalah, antara petunjuk dengan kesesatan, ini adalah bagaikan barat dan timur. Artinya apa? Kalau seseorang itu menapaki jalan hidayah, maka pasti dia tidak akan tersesat. Begitu juga kalau dia menempuh jalan kesesatan, maka dia pasti tidak akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana agar kita ini mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang harus kita lakukan? Selain daripada mengikuti cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, setidaknya ada 4 jalan menuju hidayah. Ada 4 hal lagi harus kita lakukan kalau kita ingin mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tadi faktor utamanya mengikuti cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah buka hati dan pikiran kita. Jangan kita ini menjadi orang yang ngerasa paling benar, sehingga ketika ada orang lain ngomong, ya diabaikannya, dicuekin aja kayak gitu, nggak diterima. Nggak, dengerin dulu orang ngomong tuh. Dengerin dulu. Bisa jadi apa yang diomongin itu adalah benar. Ya, orang didakwai, diajak orang untuk beribadah, diajak orang untuk taat kepada Allah. Ya, saya mah bukan anunya, ya belum makomnya, ntar dulu deh, kita mah belum bisa begitu. Nah, ini namanya bukan terbuka. Buka hati pikiran. Yang kedua apa? Banyak ngaji, banyak belajar tentang Islam. Lalu yang ketiga apa? Jangan menunda-nunda kebaikan. Yang ketiga, kemudian yang keempat, istiqomah. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Ya, banyak orang yang itu karena dia tidak istiqomah. Lalu apa yang bisa menghalangi orang mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? 3 setidaknya. Yang menyebabkan orang tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah berbuat zalim. Berbuat zalim.
Apa zalim itu? Zalim itu kata kaidah usul fikih adalah wad'u syai'in ala ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Sampah tempatnya di mana? Di bak sampah. Kalau sampah dicemplungin di got atau dilempar ke kali, namanya zalim karena dia sudah menempatkan ini. Jadi zalim itu bukan berarti orang menganiaya orang, bukan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya zalim. Oke, satu. Yang kedua apa? Yang kedua, punten saya minta waktu 1-2 menit ya. Yang kedua apa yang menyebabkan orang tidak mendapat hidayah Allah itu adalah dia melakukan kemaksiatan. Maksiat ini sering dipahami orang sekarang, maksiat itu dianggapnya ya kalau ada wanita cantik lewat terus diplototi, wah itu maksiat. Nonton yang nggak patut ditonton, maksiat. Bukan, maksiat itu artinya durhaka, asoyasi artinya durhaka, ya, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka terhadap sesama. Durhaka, maksiat itu artinya durhaka. Orang yang tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, tidak meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu namanya dia sudah melakukan kedurhakaan. Itu maksiat, baik yang dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam manusia. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu adalah berkhianat. Berkhianat, nggak bisa dipercaya orangnya. Orang percaya melentong aja. Khianat itu bisa menyebabkan orang tertutup dari mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebutnya masih banyak anunya, tapi baik, sudah bisa kita akhiri dulu. Nanti kita lanjutkan insya Allah pengajiannya pada malam Sabtu minggu yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala habibina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min al-hayratil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma akhtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khair, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.